Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, materi kelima pada pertemuan kelima, yaitu tentang identitas nasional. Masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan. Iya, identitas nasional ini sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu kata identitas dan kata nasional. Kata identitas ini mungkin kita sudah tahu bersama apa yang dimaksud dengan identitas dan apa yang dimaksud dengan nasional, serta bagaimana ketika dua kata itu disandingkan akankah membentuk makna yang seperti apa. Pertama, kata identitas itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan identity, ya, yang bisa diartikan bahwa identitas itu adalah ciri-ciri. Jadi kalau misalnya ingin menyebutkan orang identitasnya seperti apa, maka dilihat misalnya rambutnya, bentuk mukanya, warna kulitnya, atau apa saja yang menandakan bahwa ciri-ciri itu melekat pada orang yang kita tuju. Kemudian misalnya kalau sering kita dengar misalnya di KTP, identitas, bukti identitasnya KTP, karena dalam KTP itu berisi ciri-ciri. Ya, misalnya lahir tanggal berapa itu bagian daripada ciri misalnya, kemudian tinggalnya di mana itu adalah ciri. Habis itu selain ciri-ciri bisa juga berarti tanda-tanda. Tanda-tanda yang menandakan bahwa apa yang kita ceritakan itu adalah merujuk pada objeknya. Atau mungkin kita sering katakan identitas itu adalah jati diri jika dia adalah manusia. Pemarah, oh itu identitasnya. Penyabar, itu identitasnya. Jadi gitu. Jadi ini kita bisa artikan ke dalam ranah yang lebih luas lagi. Misalnya si A, kita akan pecah-pecahkan misalnya. Si A itu warga negaranya ini, sukunya ini, tinggalnya di sini, dari keluarga seperti ini. Jadi itu adalah identitas. Jadi identitas itu adalah ada pada seseorang, ya. Kemudian itu membedakan orang tersebut dengan kelompok lainnya. Jadi misalnya suku itu masuk dalam identitas. Karena dalam suku itu membedakan misalnya orang Jawa dengan orang Bugis. Membedakan misalnya antara orang Sunda misalnya dengan orang Dayak dan lain semacamnya. Jadi identitas itu memuat beberapa hal yang di situ menjadi pembeda antara kelompok yang satu atau individu yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian dalam pengertian terminologi dalam antropologi, dalam ilmu kemasyarakatan ya dan budaya, identitas itu diartikan sebagai sifat khas, ya, ciri khas yang menerangkan, ya, dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri. Kalau misalnya dia merujuk pada individu, maka sifat khas individu itu sehingga ia membedakan individu tersebut dengan individu yang lain. Misalnya kalau kita berkata seperti ini, ada orang kembar. Dari segi face misalnya mukanya identitasnya mirip. Warna kulit identitasnya mirip. Tapi
dalam hal yang lain kita akan menemukan sifat khusus. Ya, pembeda khusus yang membedakan antara individu kembar si A dengan kembarannya si B. Jadi gitu. Kemudian dikatakan sifat khusus yang menerangkan sesuai dengan kesadaran pribadi sendiri. Jika ia merujuk pada golongan, maka itu berisi tentang sifat khas golongan itu, sifat khas kelompok itu. Golongan dalam artian boleh jadi itu berupa komunitas, boleh jadi itu berupa suku, boleh jadi itu kesamaan bahasa. Itu bergantung pada ke golongan mana yang akan kita rujuk gitu. Kemudian habis itu boleh berisi rujukannya, boleh kelompok sendiri, boleh komunitas sendiri atau negara sendiri. Jadi gitu. Misalnya kelompok sendiri, geng ini, geng A, geng B, geng C gitu kan. Komunitas ini, komunitas ini dan itu merujuk pada komunitasnya. Atau mungkin kita ingin hal yang lebih luas, maka kita ambillah misalnya yang cakupan negara gitu. Oke, dengan berdasar pada pendapat ini, maka sebenarnya identitas itu tidak terbatas pada individu. Bukan hanya tentang bicara individu dengan individu yang lain, baik itu dari segi bentuk, dari segi warna, dari segi sifat. Akan tetapi ini kategori identitas itu berlaku juga bagi suatu kelompok. Jadi identitas itu merujuk pada hal yang sifatnya kecil berupa individu hingga pada hal yang lebih besar berupa kelompok hingga misalnya negara. Ciri khas yang menjadi identitas atau jati diri ya, itu melekat pada individu. Kalau misalnya ciri khas sama ada pada individu, kemudian individu itu bersatu, individu itu berkelompok, maka dia masuk dalam kategori masyarakat. Masyarakat Jawa berarti di situ adalah kumpulan pribadi-pribadi yang punya identitas kejawaan. Gitu. Masyarakat Papua berarti di situ adalah kumpulan beberapa individu yang punya identitas kepapuaan. Boleh jadi kepapuaannya tinjauannya adalah sukunya, boleh jadi kepapuaannya tinjauannya adalah daerahnya, atau mungkin historinya. Itu bergantung pada sudut pandang apa yang akan kita ambil sebagai faktor pendukung dari identitas itu muncul. Oke. Kemudian habis itu cara untuk memahami identitas suatu bangsa. Misalnya identitas Indonesia dengan identitas Malaysia atau Australia, negara tetangga misalnya. Itu cukup gampang, yaitu hanya dengan membandingkan. Ya, hanya dengan membandingkan suatu kelompok bangsa dengan bangsa lainnya. Dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Misalnya, kalau misalnya ingin kita mencari pembeda, ya, ingin kita memahami identitas suatu bangsa, maka kita tinggal menyandingkan dua ini misalnya antara misalnya kelompok atau identitas masyarakat Indonesia dan Malaysia misalnya, kita ingin tengok, kita ingin lihat dari segi apanya. Oke, misalnya dari segi daerah tinggalnya kah, dari segi bahasanya kah, dari segi budayanya kah, kita bebas untuk mengambil sudut pandang itu. Apa yang berbeda itulah merupakan identitasnya. Misalnya kalau Malaysia itu ucapan kata-katanya itu, oh begini dialeknya, Indonesia gini. Itu identitasnya, salah satunya bahasa. Warna kulitnya misalnya Indonesia kulitnya seperti ini, Malaysia seperti ini, itu identitas. Jadi gitu. Kalau misalnya yang sama berarti itu dalam artian nggak bisa diangkat menjadi sebuah identitas khas. Oke, jadi
Kalau misalnya seperti itu, setelah kita membandingkan, maka sebenarnya ini adalah kita lebih kepada untuk menyamakan persepsi bahwa sebenarnya perbedaan itu kita bisa tinjau lebih dalam sehingga kita bisa mengelompokkan bahwa ini masuk dalam bagian yang ini dan itu masuk dalam bagian yang lainnya. Jadi ketika misalnya kita menerima perbedaan ini, maka akan menghindarkan kita pada jiwa eksklusivitas ya. Jadi kita istilahnya bisa menerima perbedaan identitas ya. Jadi karena gini, tidak ada ya satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lainnya. Ya, tidak, misalnya gini, kita ingin menelusuri perbedaan orang Malaysia dan Indonesia. Bahasa, mungkin bahasa Melayu mirip juga dengan saudara-saudara kita yang di Indonesia yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia misalnya atau Singapura. Kemudian habis dari segi kulit mirip. Jadi tidak selamanya 180 derajat ini berbeda identitasnya. Ada beberapa hal yang menyamakan. Kalau tinjauannya adalah manusia, tinjauan manusia full itu kita katakan oh semuanya sama. Punya kaki, punya tangan, punya anggota tubuh yang sama. Kalau tinjauannya adalah warna kulit, maka identitas itu melekat. Mungkin berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Akan tetapi perbedaan itu bisa terjadi, namun bisa juga sama. Jadi misalnya bisa juga sama dari segi entah itu warna kulitnya atau mungkin entah itu bahasanya, bisa sama. Meskipun yang lainnya berbeda, tapi tetap akan ditemukan suatu kesamaan yang menandakan bahwa identitas itu tidak mutlak khas dimiliki satu gitu kan. Akan ada beberapa hal yang dipandang dari sudut pandang yang lebih luas bahwa ia punya kesamaan. Oke. Kemudian kalau misalnya kita merujuk pada kata nasionalisme, karena tadi kan di bagian judulnya itu adalah identitas nasional. Ya, nasional itu merujuk pada identitas yang melekat pada kelompok, ya, yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan. Baik itu kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ya, jadi kalau misalnya kita kembali bahwa nasionalisme itu adalah identitas, ya, ciri khas yang melekat pada suatu kelompok. Di mana kalau misalnya kelompok itu menggabungkan diri, ya, berkumpul dengan dasar misalnya boleh jadi karena kesamaan budaya, ya, boleh jadi karena kesamaan agama, atau boleh jadi karena kesamaan bahasa kalau misalnya hal-hal yang sifatnya fisik yang bisa diamati, atau mungkin boleh jadi dia karena rasa keinginan, misalnya ingin bebas, ingin merdeka, cita-cita misalnya, dan tujuan, maka terbangunlah nasional, ya. Maksudnya jiwa nasionalnya. Jadi itu merupakan identitas kelompok itu sendiri sebenarnya berangkat dari kesamaan. Kalau misalnya rujukan kita adalah identitas kelompok, maka sebenarnya yang dimaksudkan dengan kelompok itu adalah individu yang punya kesamaan. Kemudian berkumpul membentuk kelompok, itulah identitas kelompok. Kelompok-kelompok itu bersatu misalnya dengan mencari titik persamaan yang lebih luas, ya, maka menjadilah bangsa.
Kalau misalnya Indonesia, kita ambil Indonesia, tinjauannya adalah kesamaan suku, maka kita tidak akan pernah bersatu, kita tidak akan pernah membentuk sebuah bangsa. Kenapa? Karena kita terdiri dari banyak suku. Itu perbedaan, ya. Jadi sebenarnya yang membentuk Indonesia itu bukan aspek sukuisme, bukan jiwa kesukuan yang dikedepankan. Karena buktinya Indonesia bisa merdeka, bisa berusaha bersama-sama, berjuang mengusir penjajah itu tanpa menghiraukan lagi identitas kesukuan. Berikutnya misalnya, kalau misalnya kita ambil identitas budaya, ya, akan berbeda pula bahwa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu berbeda budayanya. Dari perbedaan ini kiranya kalau misalnya kita memprioritaskan aspek perbedaan untuk membentuk Indonesia, maka itu juga mustahil. Kalau misalnya kita ingin hanya mengedepankan kesamaan budaya lokalitas misalnya. Karena budaya Jawa misalnya beda dengan budaya Sumatera, beda dengan Sulawesi, beda dengan Papua. Jika kalau misalnya yang kita kedepankan identitas budayanya, maka sulit pula untuk kita bersatu, membentuk bangsa. Tadi gitu. Kemudian habis itu bagaimana jika kita ingin mengedepankan agama untuk membentuk jiwa nasionalisme kita atau untuk membentuk identitas nasional, ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan agama, dari dulu kita sudah terbesarkan dengan sebuah argumentasi bahwa Indonesia itu bukan hanya satu agama. Ada banyak agama di sini yang mendiami daerah-daerah tertentu. Meskipun kita akan beranggapan bahwa ada minoritas dan ada mayoritas. Akan tetapi kita perlu akui dan kita sudah akui memang bahwa Indonesia itu dibangun atas banyak agama. Sehingga identitas nasionalisme berasaskan agama itu pernah dulu tidak beriringan, ya, karena kita dibentuk oleh sejarah panjang untuk memerdekakan Indonesia bahwa agama itu tidak menjadi identitas prioritas. Akan tetapi ada hal yang kita kedepankan sehingga tidak lagi mendasarkan agama sebagai prioritas untuk membangun identitas nasional. Begitu pula misalnya bahasa. Kalau tinjauannya bahasa, ya, masing-masing suku itu di Indonesia punya bahasa yang berbeda. Kalau bahasa lokal itu dikembangkan, ya, kemudian habis itu kita anggap sebagai masing-masing orang ego untuk menjadikan itu sebagai identitas prioritas, maka kita pun sulit untuk bersatu. Orang Jawa datang dengan bahasanya sendiri. Orang misalnya orang Aceh datang bahasanya sendiri. Orang Papua datang dengan ribuan bahasanya lagi sendiri. Jadi kalau bahasa kita kedepankan untuk membentuk identitas nasional nggak terwujud juga. Jadi sebenarnya aspek fisik ini, ya, dulu masa-masa awal kemerdekaan dan perjuangan itu bukan hal yang menjadi prioritas. Karena ada hal yang lebih penting yang kita kedepankan yang akan kita angkat sebagai national identity, gitu, identitas nasional. Jadi berarti apa? Intinya adalah kita pada identitas non fisik, ya, seperti keinginan, cita-cita ingin merdeka karena ingin terbebas, ya, sehingga mengalahkan adanya egoisme untuk munculnya identitas-identitas fisik seperti tadi, agama, budaya, bahasa, dan lain semacamnya. Namun demikian, berkaitan dengan bahasa, ini bisa menjadi pemersatu bahwa yang dikedepankan bukan bahasa lokal,
tapi bahasa nasional itulah yang menyatukan kita. Kesamaan bahasa ini yang menyatukan kita. Kemudian identitas bangsa, itu akan melahirkan tindakan kelompok atau collective action. Kita sudah menyadari kita punya kesamaan satu, ya. Kita punya cita-cita yang sama, ingin merdeka. Kita punya keinginan bersama untuk maju dan berkembang. Identitas itulah yang kita gunakan sehingga masing-masing orang punya empati untuk berbuat bersama-sama, melakukan hal yang sama, saling menguatkan, saling mendorong untuk suatu kebaikan. Ya. Jadi identitas nasional itu melahirkan tindakan kelompok, kerja bersama, berjuang bersama. Jiwa kebersamaan terbangun di sini, ya. Yang diwujudkan itu dalam bentuk organisasi atau pergerakan yang mengedepankan atribut nasional. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu visi, identitas kita pun sudah satu, maka yang diangkat sebagai atribut kelompok atau nasional itu adalah satu atribut. Benderanya satu, merah putih, jadi semua orang sontak mengakui. Dari Sabang sampai Merauke, identitas kita, bendera kita adalah merah putih. Ya, lagunya satu, lagu Indonesia Raya, maka dari Sabang sampai Merauke mengakui itu, kesamaan itu. Kata nasional sendiri itu ya nggak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme, ya. Nasionalisme itu adalah paham atau pengetahuan atau wawasan tentang kebangsaan Indonesia. Jadi nasional tadi tidak bisa lepas dari jiwa nasionalisme. Nasionalisme itu adalah jiwa ingin bersama dalam satu bangsa. Ingin bersama membelah bangsa, ingin bersama memajukan bangsa dan untuk kebaikan-kebaikan bangsa. Itu adalah jiwa nasionalisme. Sampai akhirnya Aristoteles, ya, seorang pakar filsafat klasik, ya. Beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Yang artinya bahwa manusia itu makhluk yang berkelompok. Ya. Manusia dalam bentuk individu tidak akan mampu untuk hidup sendiri. Ya, seperti itu. Meskipun dia mengklaim diri dia bisa hidup mandiri, akan tetapi ada waktu, ada kesempatan di mana ia harus berdiri dan duduk dengan orang lain. Ya, sebagai akibat dari makhluk berkelompok itu, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena dia butuh orang lain. Baik dari segi kebutuhan fisik misalnya maupun kebutuhan non fisik. Orang kalau hanya sendiri termenung stres juga. Dia butuh orang lain untuk bisa bercerita, untuk bisa bermain, untuk bisa bekerja. Jadinya Aristoteles itu mengungkapkan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang hidup dalam berkelompok. Kemudian manusia itu mulai membentuk kelompok hidup, ya. Awalnya melalui keluarga. Jadi kalau misalnya dia sendiri itu namanya individu. Ketika misalnya individu itu mencari pasangannya dan menikah, beranak cucu, maka itu membentuk namanya keluarga. Jadi keluarga itu dibentuk oleh individu. Jadi dalam keluarga itu disebut dengan lingkungan kecil. Dari keluarga ini misalnya ini keluarga Jawa, keluarga Sunda, keluarga Dayak gitu kan.
sehingga dia membentuk kelompok kecil atau sehingga nanti kelompok besar. Hingga misalnya dia berkumpul berdasarkan sukunya. Dia berkumpul berdasarkan misalnya kemasyarakatannya. Atau mungkin dia berkumpul berdasarkan bangsanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Simpel saja, misalnya ada orang baru ya dari Jawa misalnya ke Papua, yang dia akan merasa nyaman dengan orang yang satu suku. Jadi orang pertama adalah yang akan dia temui dan ikuti adalah orang satu sukunya misalnya. Oke, itu contoh konkretnya. Atau mungkin orang satu asal daerahnya. Oh, Kalimantan. Meskipun nggak satu suku, tapi kalau misalnya asal daerahnya sama, itu identitas mereka sama. Habis itu kalau misalnya soal bangsa, ada misalnya orang Indonesia yang ke Amerika, ya misalnya orang Indonesianya ini adalah orang Papua. Baru habis itu misalnya dia di Papua nggak tahu siapa-siapa. Sampai di sana ketemu orang Jawa atau orang Kalimantan, maka dia akan merasa nyaman karena kenapa? Satu identitas. Mereka merasa satu bangsa yang mengikat mereka, yaitu misalnya Indonesia. Jadi mereka mengabaikan perbedaan suku hanya karena demi prioritas satu, yaitu kesamaan bangsa. Jadi begitu. Jadi dalam beberapa keadaan, identitas yang melekat dalam seorang individu itu bisa diabaikan bergantung pada mana yang prioritas. Jadi bahwa bangsa itu merupakan persekutuan hidup manusia. Kumpulan dari banyak manusia, banyak keluarga, banyak kelompok, banyak suku. Kemudian ingin hidup bersama, maka membentuklah bangsa. Sementara itu negara itu merupakan organisasi. Ya, bangsa itu tanpa organisasi bisa jalan. Sementara negara itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh bangsa. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah orang-orangnya. Sedangkan negara Indonesia adalah struktur organisasinya. Dari presiden sampai masyarakat akar rumput misalnya. Jadi itu konsep bangsa dan negara. Ya, jadi negara itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh bangsa, yang punya cita-cita ingin bersatu, ingin hidup di daerah tertentu, dan punya pemerintahan yang sama. Itulah konsep negara. Oke, setiap bangsa itu memiliki ciri khas yang unik tersendiri, yang membedakan ia berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas bangsa itu merupakan identitas bangsa itu sendiri. Dan identitas yang disepakati itu dan diterima oleh bangsa itu menjadi identitas nasional. Jadi identitas yang dikedepankan, yang diprioritaskan oleh bangsa, itu namanya identitas nasional. Identitas nasional itu penting sekali sebagai unsur pemersatu. Ya. Kemudian identitas nasional itu juga yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sebenarnya kemudian kita akan bertanya, apa sih sebenarnya fungsi identitas nasional? Jadi fungsi pertama adalah jawaban dari pertanyaan mengenai identitas individu. Kalau misalnya ditanya, orang Indonesia itu seperti apa sih? Maka kita akan membuat ciri-ciri khas yang general.
orang Indonesia itu pendek-pendek misalnya. Orang Indonesia itu misalnya rambutnya bergelombang. Orang Indonesia itu misalnya bicaranya santun. Ya. Jadi habis itu misalnya fungsi lainnya adalah sebagai bentuk penghargaan dengan menjadi bagian dari komunitas politik, komunitas kelompok, sehingga disebut namanya super family. Kelompok besar disebut dengan super family hingga akhirnya menjadi bangsa, itu super family, keluarga besar gitu kan. Kemudian fungsi berikutnya adalah merealisasikan perasaan. Sehingga muncullah namanya fratern. Kalau dalam semboyan suatu negara itu mengatakan begini, fraternity, yaitu adalah dari perasaan itu muncul persaudaraan. Jadi akibat dari identitas nasional itu, maka lahirlah persaudaraan. Jadi ada jiwa merasa bersaudara karena satu bangsa, satu identitas. Orang misalnya kalau melihat bendera merah putih, itu semua dari Sabang sampai Merauke merasa miliknya. Karena kenapa? Itu identitasnya, identitas bangsanya. Kemudian indikator sesuatu itu dikatakan sebagai identitas nasional. Pertama, kalau misalnya kita kembali kepada konsep bangsa, ya, bahwa bangsa itu punya dua definisi, punya dua pengertian menurut Badrin Yatim. Oke. Pertama, bangsa dalam arti sosiologis antropologi yang mengatakan bahwa bangsa itu adalah persekutuan hidup masyarakat. Ya. Yang katanya berdiri sendiri. Dan masing-masing dari anggota persekutuan hidup itu merasa satu ras, satu bangsa, satu agama, dan satu adat istiadat. Jadi bangsa itu ada jiwa kebersamaan yang dibangun di dalamnya. Entah itu mungkin kebersamaan dalam ras, kebersamaan dalam bangsa, kebersamaan dalam agama, atau kebersamaan dalam adat. Bangsa itu kalau misalnya dalam arti politik, yaitu masyarakat dalam suatu daerah, ya, yang mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kesatuan tertinggi, keluar dan ke dalam. Jadi kalau misalnya dalam artian politik bahwa bangsa itu adalah suatu masyarakat, ya, yang tinggal dalam suatu daerah yang sama, yang tunduk pada kedaulatan negaranya, yang tunduk pada aturan negaranya, itu adalah bangsa. Sehingga disebutlah bangsa Indonesia. Kemudian Winarno mendeskripsikan dua pengertian dari bangsa. Yang pertama itu bangsa itu sebagai bentuk cultural unity. Bahwa di sini ada persekutuan hidup yang merasa satu ras, satu bahasa, satu agama, satu sejarah, satu adat. Bahwa di sini ada namanya cultural unity, ya, kesatuan budaya. Kemudian berikutnya, bangsa itu bisa berupa political unity. Political unity artinya bahwa masing-masing anggota masyarakat, anggota warga negara dalam kesatuan politik mungkin berbeda corak dalam lapangan kehidupannya. Bisa jadi berbeda adat, berbeda budaya, berbeda agama, tetapi mereka menjadi satu bangsa. Karena ada hal-hal lain yang menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini,
maka dapat dianalisa ya bahwa identitas suatu bangsa itu terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat atas dasar memiliki kesamaan. Kesamaan raskah itu, kesamaan agamakah itu, kesamaan persepsi, kesamaan sejarah, atau kesamaan bahasa. Yang penting itu berisi tentang kesamaan. Nah, kesamaan itulah yang disebut dengan cultural unity, kesamaan budaya. Nah, kesamaan budaya tadi atau cultural unity itu jadi disebutkan sebagai suatu etnis, ras atau bangsa yang hidup dalam suatu daerah atau negara. Jadi cultural unity ini bukan sebuah negara, ya, bahwa kesatuan budaya ini bukan bicara dalam satu negara satu budaya. Namun hanya kelompok atau etnis masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Jadi boleh jadi misalnya berbeda-beda etnik akan tetapi punya kemauan yang sama, punya cita-cita yang sama. Oke. Jadi dalam satu suku kecil misalnya itu bisa terdapat banyak suku-suku kecil lagi. Misalnya ketika misalnya ada di Jawa, ada di Sumatera. Ketika orang mendengar Papua, maka mereka mengatakan Papua itu satu suku, namanya Papua itu saja. Akan tetapi, ya, setelah masuk di Papua, ternyata banyak suku-suku lagi. Misalnya ada suku Moi, ada suku lainnya gitu kan. Jadi ini sebenarnya identitas-identitas itu dibangun atas banyak identitas kecil yang nggak dikenal sebenarnya punya peran penting. Jadi gitu. Jadi political unity ini ya merupakan kelompok atau etnis masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah, ya, yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda misalnya, namun punya satu bangsa dalam pengertian politik tadi yang punya kesamaan. Itu adalah tentang kesamaan budaya. Habis itu bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan suatu negara? Kalau Ramlan Subakti itu menjelaskan bahwa negara itu ada yang punya bentuk ortodoks, model ortodoks, yaitu bahwa dimulai dengan adanya suatu bangsa terlebih dahulu, ya, kemudian bangsa tersebut membentuk negara. Ada dulu bangsanya, kemudian habis dari bangsa itu punya komitmen untuk membentuk negara. Contoh yang seperti ini misalnya bangsa Yahudi, kemudian dia membentuk negara Yahudi, ya, berupa mendirikan negara Israel misalnya. Setelah bangsa dan negara tersebut terbentuk, maka rezim politik dirumuskan berdasarkan konstitusi negara. Berikutnya ada model negara yang model mutakhir, yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri. Sedangkan penduduk negara tersebut merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Jadi contohnya misalnya Amerika Serikat, ya. Jadi ini awalnya ada satu negara, kemudian ada suatu negara, kemudian habis itu muncul negara-negara bagiannya. Kemudian identitas nasional. Tadi kita bahas satu-satu konsep identitas dan konsep nasional. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita padukan, ya, antara identitas dan nasional sehingga muncullah identitas nasional, ya. Jadi identitas nasional itu, ya, merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa yang terdapat di negaranya. Satu negara boleh terdiri dari banyak bangsa. Ya, dari banyak bangsa itu punya komitmen untuk membentuk negara. Untungnya misalnya
bangsa Indonesia itu juga menjadi negara Indonesia. Tapi sebelum itu, dari masa-masa perjuangan, itu berbeda-beda arah perjuangannya. Ya. Kemudian menurut Wibisono, mengatakan bahwa identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu negara, ya, yang memiliki ciri khas. Nah, jadi bahwa ciri khas suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya. Nah, jadi bahwa ketika misalnya tadi kita bahas identitas nasional itu adalah ciri khas bangsa, bahwa ciri khas yang dimaksud adalah pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, kemudian Dede Rosha itu mengatakan bahwa bangsa atau mungkin kita sebut nation itu merupakan badan atau wilayah yang sama, ya, yang di dalamnya terhimpun oleh orang-orang yang memiliki persamaan. Persamaan, misalnya persamaan keyakinan atau persamaan lain, atau mungkin persamaan ras, etnis, agama, itu bisa jadi. Jadi itu adalah nation. Kemudian identitas nasional itu melekatnya pada suatu bangsa. Jadi setiap bangsa itu punya identitas, ya. Kemudian diikat oleh kebersamaan yang memiliki cita-cita bersama dan tujuan yang sama, ya. Jadi unsur pembentuk identitas nasional, ya, yang pertama bahwa identitas nasional itu dibentuk oleh suku bangsa, yaitu berupa golongan sosial, ya, yang bersifat askriptif, atau suku itu adalah ada sejak manusia itu lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Ya, jadi suku bangsa itu melekat dari seorang manusia itu sejak ia lahir, yang turun dari orang tuanya. Orang tuanya Jawa, ya suku Jawa. Orang tuanya misalnya Papua, dia Papua. Adapun misalnya yang masuk dalam suku campuran, maka sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia menyepakati bahwa anak itu mengikuti suku bapaknya, suku ayahnya. Jadi gitu. Kemudian habis itu agama, bahwa identitas nasional itu dibentuk oleh agama, unsur pembentuk lainnya. Di mana misalnya bangsa Indonesia itu dikenal dengan beberapa banyak agama yang ada di dalamnya. Kemudian misalnya identitas nasional juga bisa dibentuk oleh aspek kebudayaan. Kebudayaan itu adalah pengetahuan manusia, sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan atau memahami lingkungannya. Itu kebudayaan, bahwa setiap suku boleh beda budaya, setiap daerah beda budaya, bergantung pada apa yang mereka tahu, gitu kan, bergantung pada apa yang mereka pahami. Selanjutnya pengetahuan dan pemahaman itu akan membentuk keyakinan. Jadi gitu. Kemudian ada bahasa. Jadi identitas nasional juga bisa berupa bahasa. Misalnya bahasa kita adalah bahasa Indonesia yang dikenal dari Sabang sampai Merauke sebagai bahasa komunikasi umum.
yang dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda misalnya pada tahun 1928. Bagaimana kalau misalnya identitas nasional ini kita bawa dalam ranah Indonesia? Ya. Jadi kalau misalnya kita kembali pada aturan Indonesia bahwa identitas nasional Indonesia yang digunakan secara umum dalam Undang-Undang 1945 itu pertama adalah dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar, identitasnya adalah benderanya, yaitu bendera merah putih. Jadi gitu. Jadi identitas pertama sebagai identitas nasional Indonesia itu adalah bendera merah putih. Berikutnya identitasnya adalah bahasa Indonesia. Kita kalau mau ke luar negeri kemanapun itu, ketika mendengar bahasa Indonesia diucapkan, maka kita merasa bahwa itu bahasa kita. Kemudian berikutnya dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar itu, bahwa tadi bahasa ya, ke-6A itu adalah lambang negara, yaitu lambang negaranya adalah Pancasila. Dengan sembohyangnya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berikutnya dalam pasal 4 dikatakan bahwa dalam pasal 36B bahwa identitas Indonesia itu adalah lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Jadi umumnya adalah ada 4 itu ya yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Namun demikian ya, kalau misalnya dikembangkan lebih luas lagi bahwa identitas nasional Indonesia itu ada bahasa nasional seperti saya bukan tadi bahasa Indonesia, ada benderanya merah putih, lalu kebangsaannya Indonesia Raya, lambang negaranya Garuda Pancasila misalnya dengan sembohyangnya Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negaranya adalah Pancasila, konstitusinya adalah Undang-Undang 1945, bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sistem politiknya adalah demokrasi berkedaulatan rakyat. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga apa yang menjadi penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.